Pada suatu hari, satu kabilah Arab merampok di kampung kami. Binatang ternak kami dicurinya, para perempuan ditawannya, dan anak-anak semua ditangkapinya. Aku termasuk salah satu anak yang ditangkap oleh mereka. Kemudian aku pindah dari tangan satu ke tangan yang lain, hingga aku sampai di Mekah. Ummu Anmar menyerahkan budaknya kepada seorang pandai besi Mekah untuk belajar membuat pedang. Dalam tempo yang sangat singkat itu, anak itu sudah mahir dalam membuat pedang yang kuat dan bagus. Seiring perkembangannya, Khabbab semakin tinggi dan tubuhnya semakin besar. Ummu Anmar menyewa sebuah bengkel dan melengkapinya dengan peralatan yang diperlukan. Kemudian Khabbab disuruhnya bekerja di bengkel itu untuk memungut keuntungan dari Khabbab membuat pedang. Dalam waktu singkat, Khabbab sudah terkenal di seluruh kota Mekah sebagai ahli membuat pedang yang bagus. Maka ramailah orang membeli pedangnya. Di samping keahliannya, ia juga sangat jujur, kata-katanya selalu benar. Semua itu sudah tentu menambah daya tarik orang pembeli pedang tersebut. Walaupun di usia yang sangat muda, Khabbab memiliki akal yang sempurna, mempunyai pertimbangan dan kebijaksanaan seperti yang dipunyai para orang yang sudah tua. Bila ia selesai bekerja, di saat-saat seorang diri ia berpikir tentang masyarakat jahiliyah yang tenggelam dalam kerusakan. Kebodohan yang merata, kesesatan yang membutakan kehidupan masyarakat Arab merupakan kenyataan yang sungguh-sungguh menakutkan Khabbab. Dia merasakan dirinya sendiri sebagai salah satu korban dari masyarakat itu. Tidak begitu lama ia menunggu, ia melihat seberkas cahaya memancar dari mulut seorang pemuda Bani Hashim, yakni bernama Muhammad bin Abdullah. Khabbab lalu pergi menemui Muhammad dan mendengar ucapannya langsung. Khabbab merasa sangat kecil di hadapan Muhammad karena kebenaran yang diucapkannya. Maka diulurkanlah tangannya kepada Muhammad sambil mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ummu Anmar marah bukan kepalang. Dengan ditemani saudaranya, yakni Ziba bin Abdul Uzza dan sekelompok pemuda Bani Huza'ah, Ummu Anmar pergi menemui Khabbab di bengkelnya tersebut. Didapati mereka Khabbab sedang sibuk bekerja. Ziba langsung menghampiri Khabbab. Lalu ia berkata, "Kami mendapat kabar yang belum kami percayai kebenarannya." "Apa itu?" kata Khabbab. Ziba melanjutkan, "Tersiar kabar engkau telah keluar dari agama nenek moyang, lalu engkau mengikuti anak Bani Hashim, yakni Muhammad. Betulkah itu?" Khabbab menjawab, "Ya, aku telah keluar. Aku beriman kepada Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya. Aku tidak mengakui berhala-berhala sesembahan Anda. Aku mengakui sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul yang diutusnya." Selesai kalimat Khabbab menyentuh pendengaran Ziba dan rombongan, mereka memukuli Khabbab dengan tangannya, menendangnya, melemparinya dengan apa saja yang didapat di dekat itu. Khabbab lalu pingsan dan rubuh ke bumi, tidak sadarkan diri dalam keadaan babak belur. Khabbab hijrah ke Madinah dalam pelukan kaum Ansar. Khabbab dapat menikmati ketenangan yang tidak pernah dirasakan sejak lama. Hatinya tentram berada di dekat Nabi yang mulia tanpa khawatir akan sesuatu gangguan yang mengganggunya. Ia turut berperang bersama Rasulullah SAW dalam perang Badar. Kemudian ia turut pula bersama beliau dalam perang Uhud. Dalam peperangan ini, Allah menyejukkan hati Khabbab ketika ia menyaksikan Ziba bin Abdul Uzza, saudara Ummu Anmar, tewas di tangan Asadullah Hamzah bin Abdul Muttalib. Usia Khabbab cukup panjang sehingga ia mendapati masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang keempat, yakni Ali bin Abi Thalib. Ketika Khabbab meninggal, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berpidato di kuburannya lalu berkata, "Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Khabbab. Dia Islam karena merindukan Islam, dia hijrah karena taat, dan dia hidup sebagai mujahid. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beramal baik."